you see what I see? Halo, nama saya Reni. Saya mau menceritakan pengalaman saya sekitar 7 sampai 8 tahun yang lalu, di mana pertama kalinya saya bekerja. Jadi dulu sebelum saya mengontrak, saya tinggal di rumah tante saya. Saya biasa manggil Bibi sih karena saya dari Sunda. Jadi beberapa bulan saya tinggal di sana, sedikit gak ngerasa bebas karena tinggal dengan orang lain, jadi saya memilih untuk kontrak. Sebenarnya yang aku ceritain ini bukan di kontrakan yang pertama ya, ini lebih tepatnya di kontrakan kedua. Nah, di kontrakan pertama sebenarnya ada kejadian lagi, tapi ini aku mau ceritain yang kontrakan kedua aja dulu ya. Jadi kalau masuk pagi, aku bisa bangun jam 2:30 ampere, mandi, dan berangkat. Jadi biasanya kalau 2:30 mandi, jam 3 selesai, siap-siap, 3:30 udah berangkat. Karena gak macet. Nah, waktu itu aku agak kesiangan. Jadi udah kesiangan banget, jadi aku mandi, prepare 20 menit. Pokoknya aku keluar dari sekitar jam 4:05. Seperti biasa, aku siapin motor. Terus aku keluar, buka gerbang, ngeluarin motor, dan siap berangkat. Waktu itu menjelang subuh ya, karena itu udah hampir jam 4:05, 4:10, jadi itu menjelang subuh sekitar jam 4:25. Mitosnya kan kalau kiranya menjelang subuh itu emang katanya para makhluk halus itu mau pulang. Jadi aku nggak kepikiran itu sih, karena di pikiran itu waktu itu aku kalut, aku kesiangan nih, aduh bahaya nih, bisa diomelin datang telat. Oh iya, aku mau ceritain nih, tempat aku ngontrak ini emang agak masih kampung ya, jadi masih ke dalam begitu, terus gangnya cuma cukup buat 1 mobil. Jadi kalau ada 2 mobil agak susah memang. Ya sekitar pinggiran bandara sih, emang agak bukan di depan pintu bandara banget, tapi emang masih sekitaran bandara itu. Nggak terlalu jauh, tapi emang masih kampung kondisinya. Masih ke dalam, masih ada kebun-kebun kayak gitu. Nah, singkat cerita aku berangkat. Saat berangkat, emang masih ke dalam, kontrakan aku tuh masih ke dalam banget dari jalan utama. Jadi aku jalan kayak biasa. Yang aku pikirin cuman aku udah kesiangan, aku harus berangkat. Jadi gimana caranya aku datang cepat ke sana. Karena waktu itu udah menunjukkan jam 4:15. Yang at least pasti aku tuh udah kesiangan banget. Karena masuk aja 4:15. Di perjalanan, di gang aku itu agak sedikit membelok. Jadi jalannya nggak lurus. Nah, di belokan itu tuh sebelumnya kebun-kebun. Dan di pas belokannya itu ada warung. Di pas warung itu tuh aku nggak nyadar, tapi aku mulai sambil lihat-liatin spion. Pas aku lihat, lah kok di belakang aku tuh ada cewek ya, tapi cewek itu nunduk. Awalnya aku masih nge-lag gitu, masih siapa mikir. Pas aku sadar, astagfirullahaladzim, ya nggak mana mungkin ya kan ada cewek di motor aku sendirian. Dan cewek itu tuh nunduk sambil ngedepanin rambutnya gitu loh, sambil nunduk, rambutnya digerai. Dan auto punggung aku panas, bener-bener aku bener di situ nge-glitch gitu loh, kayak nge-freeze. Tapi aku masih usaha untuk coba ngegas gitu loh, sambil pengen usahain
aduh aku pengen cepet nyampe nih, pengen ketemu orang nih. Jam segitu kan nggak mungkin ada orang kan, yang lewat juga mungkin jarang. Dan aku inget banget dari dari pas warung itu sampai ke jalan utama itu nggak jauh, udah tinggal berapa ratus meter. Aku udah sekuat tenaga untuk ngegas sekenceng-kencengnya. Aku ngerasa itu gas nggak berguna. Aku ngerasa itu nggak berpengaruh apapun walaupun aku udah gas ke bawah sekalipun. Sampai aku sadar ternyata itu bukan manusia, itu kuntilanak. Aku sampai kayak bener-bener nge-freeze, tapi berusaha tetap gimana caranya aku jalan sampai ke jalan utama. Please, aku udah bener-bener kayak ngerasa merinding. Dan waktu itu mental aku tuh sebagai masih awal-awal kerja tuh masih mental belum sekuat sekarang. Jadi aku berusaha gimana caranya aku jalan nyampe ke jalan utama. Sampai akhirnya aku ngelihat nih, gang di jalan utama itu udah kelihatan pintunya gitu, gapuranya. Dan aku mulai berkata dalam hati, alhamdulillah bentar lagi nyampe. Dan aku cek ke belakang, ternyata dia udah gak ada. Sumpah, aku dari situ, dari gang, dari gapura aku ke jalan utama, aku kenceng banget naik motor. Sampai tempat kerja aku diem. Dan teman-teman aku tanya, kamu kesiangan? Iya, tapi nggak ngerasa berdosa gitu loh. Karena masih kayak nge-freeze, masih kaget, masih shock. Dan teman aku yang satu gang jalanan yang sama, dia dianterin bokapnya karena rumah dia lebih ke dalam dari kontrakan tempat aku tinggal. Dia nanya kenapa, gue liat itu cewek gue bonceng. Dia ambil senyum tapi dengan santai. Ah, di situ mah semuanya pada diliatin. Lah, ternyata dia udah juga pernah ngalamin hal itu. Kata dia, bukan aku yang ngalamin. Yang ngalamin tuh bapakku. Dia juga sama. Ditampakinnya cewek. Agak sedikit bingung juga sih, kok dia santai banget ceritain kayak begitulah. Aku sendirian loh, cewek. Dan itu bapaknya dia. Aku takut banget. Tahu gitu aku minta bareng aja jalan tadi. Nah, singkat cerita udah nih aku pulang kerja. Aku langsung gak berani ke rumah kontrakan, tapi aku ke rumah bibi aku yang gak jauh dari situ juga. Aku ceritain, Bi, masa tadi pagi subuh aku ngebonceng cewek, nunduk aja rambutnya panjang. Dan saudara sepupu aku semua pada ketawa sekenceng-kencengnya. Karena mereka bilang, semuanya udah ngalamin, Neng. Aku langsung mikir, oh my god, mereka gak ada yang pernah ceritain ini. Dan ternyata aku juga ngalamin loh. Kalau saudara sepupu aku ini, dia ngalaminnya berbeda. Dia lagi dibonceng sama adiknya. Yang cowok, dia mau berangkat sama kayak aku kerjanya masuk jam 4.15 juga. Kalau kita naik motor tuh kan pakai helm ya. Jadi kalau kira ada orang di belakang kita, rambutnya kelihatan, kayak nggak pakai helm gitu, atau nggak ada kunjung-kunjung sesuatu, pasti ngerasa aneh. Nah, makanya aku notice itu ada kuntilanak karena dia nggak pakai helm. Dan aku kemana-mana pasti pakai helm. Kalau itu muka aku, harusnya aku langsung, oh aku itu muka aku karena itu helm, karena aku pakai helm. Makanya aku agak kaget, di belakang aku ada cewek nggak pakai helm, rambutnya digerai. Awalnya nggak notice tuh, aku akhirnya notice udah kuntilanak. Dan saudara aku naik motor pakai helm, tapi dia ngelihat ada kayak kunjung-kunjungan itu loh, ikatannya pocong. Pas dia sadar, astagfirullah, ya mana mungkin dong ada yang kunjung-kunjungan, sedangkan kita ini semuanya pakai helm. Karena ke bandara kok itu nggak boleh nggak pakai helm, itu wajib. Ya udahlah, itu sedikit cerita dari pengalaman aku dulu ngontrak. Ngerasa cerita yang ini
lebih epic sih dari yang lain. Yaudah, terima kasih udah dengerin ya. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com